Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Dwi Novitasari dengan NIM 126 205 212 126 dari PGMI 5D. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tugas ke-11 yang berjudul Praktek Mengajar Pembelajaran IPS, MI atau SD Kurikulum Merdeka di Kelas Rendah dengan membuat modul ajar ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS yang diampu oleh Bu Maftuka MPDI dengan mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD. Nah, pada modul ajar IPAS fase B ini akan membahas tentang informasi umum dan kompetensi inti dalam modul ajar. Langsung saja pada pembahasan pertama yaitu tentang informasi umum. Informasi umum terdapat bagian identitas modul. Yang pertama, penyusun Cynthia Dwi Novitasari, instansi MI Margo, kelas atau fasenya 3 dan fase B, tahun penyusunan 2023, jenjang sekolah MI, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, bab 8, bagian bentang alam Indonesia, topiknya topik A, ragam bentang alam di Indonesia, elemen, Pancasila profil pelajar, alokasi waktunya 2 JP atau 2 kali 35 menit. B. Kompetensi awal. 1. Peserta didik dapat mempelajari ragam bentang alam di Indonesia. 2. Peserta didik dapat mengenal karakter tempat dengan bentang alam yang berbeda. C. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bernalar kritis, 2 kreatif, 3 mandiri, 4 bergotong royong. D. Sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu ruang kelas, kemudian alat pembelajaran berupa papan tulis, spidol, proyektor, laptop, media papan tempel, dan juga LKPD, buku guru dan siswa IPAS kelas 3. Selanjutnya adalah E. Target peserta didik. Peserta didik reguler atau bukan berkebutuhan khusus. Kemudian F. Model pembelajaran menggunakan Project Based Learning atau PJBL. Kemudian G-nya metode pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Selanjutnya adalah kompetensi inti. Dalam kompetensi ini terdapat beberapa sebab, yaitu yang pertama A. Capaian pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi ragam bentang alam di Indonesia. Selanjutnya B. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ragam bentang alam di Indonesia. 2. Peserta didik dapat menjelaskan karakter tempat dengan bentang alam yang berbeda. 3. Peserta didik dapat membedakan dataran rendah dan dataran tinggi. C. Alur tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi ragam bentang alam di Indonesia. 2. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menjelaskan karakter tempat dengan bentang alam yang berbeda. 3. Meningkatkan kemampuan siswa dalam membedakan dataran rendah dan dataran tinggi. Selanjutnya, poin D, yaitu persiapan pembelajaran. Yang pertama, guru menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan pembelajaran. 2. Guru mengingatkan peserta didik untuk menyiapkan buku pegangan, buku tulis, dan juga alat tulis. Untuk E, pertanyaan esensial. Yang pertama, apakah yang membedakan dataran rendah dan dataran tinggi? 2. Bagaimana masyarakat di dataran rendah dan tinggi memenuhi kebutuhan hidupnya? Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini ada beberapa kegiatan, yaitu ada kegiatan pembukaan, kemudian kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Yang pertama yaitu adalah kegiatan pembukaan dengan alokasi waktu 10 menit. Yang pertama, guru mengucapkan salam, bertanya kabar, dan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. 2. Guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa. 3.
guru melakukan apresepsi, yaitu apa itu bentang alam. Kemudian yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan intinya dengan alokasi waktu 50 menit. Yang pertama, guru mengajak peserta didik untuk melakukan literasi dengan narasi pembuka topik A pada buku siswa. 2. Setelah peserta didik selesai melakukan literasi, ajak peserta didik untuk melakukan diskusi mengenai situasi pada gambar yang ada di buku. Diskusi diawali dengan guru memancing beberapa pertanyaan seperti, apa kalian sudah pernah mengunjungi dataran tinggi dan dataran rendah? Apa yang kalian rasakan saat berada di dataran tinggi dan di dataran rendah? Serta pakaian apa yang cocok untuk digunakan di dataran tinggi dan di dataran rendah. 3. Guru menjelaskan mengenai ragam bentang alam yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, karakteristik, dan mata pencarian penduduk dengan menampilkan media pembelajaran yang dipakai. Selanjutnya, yang keempat, setelah peserta didik mulai paham tentang bentang alam, guru meminta beberapa peserta didik maju ke depan untuk menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh guru dengan menggunakan bahasa sendiri. 5. Kemudian guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotaan 5 peserta didik. Yang keenam, berikan penjelasan kepada peserta didik mengenai kegiatan kelompok yang akan mereka kerjakan sesuai panduan pada buku siswa. 7. Setiap kelompok diminta untuk mengamati dan mendiskusikan tugas kelompok secara bersama-sama. Nah, hasil diskusi pada setiap kelompok dituliskan pada lembar kerja kelompok yang telah disediakan oleh guru. Yang ke-8, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian yang ke-9, guru memberikan tugas individu kepada peserta didik untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, untuk kegiatan penutupnya, yaitu yang pertama, refleksi kegiatan pembelajaran guru dan siswa menyimpulkan tentang materi yang sudah dipelajari. Untuk refleksi peserta didik, yaitu yang pertama, setelah mempelajari topik ini, bagaimana menurut kalian bentuk permukaan bumi? Yang kedua, apakah yang membedakan dataran rendah dan juga dataran tinggi? Yang ketiga, refleksinya, bentang alam apa saja yang pernah kalian kunjungi? Dan yang keempat, yaitu bagaimana masyarakat di dataran rendah dan tinggi memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, untuk kegiatan penutup, yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan saran dan pendapat terkait dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Dan yang terakhir, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa dan diakhiri dengan salam. Nah, untuk kegiatan penutup ini dengan alokasi waktu 10 menit. Selanjutnya, poin G, asesmen atau penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan, yaitu tes tertulis. Yang kedua, penilaian sikap, yaitu dengan pengamatan sikap selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu dengan presentasi hasil kelompok. H. Kegiatan remedial dan pengayaan. Kegiatan remedialnya yaitu kepada peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target guru, harus melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Kemudian untuk kegiatan pengayaan, kepada peserta didik yang daya tangkap atau daya kerjanya lebih dari peserta didik lain. Guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. Jadi, kesimpulan modul pembelajaran pada bab 8 tentang bentang alam Indonesia. Topik A, ragam bentang alam di Indonesia ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi ragam bentang alam di daerah Indonesia, menjelaskan karakter tempat dengan bentang alam yang berbeda, dan membedakan dataran rendah dan dataran tinggi. Selain itu, pada kegiatan pembelajaran, guru memberikan materi tentang ragam bentang alam di Indonesia yang mencakup dataran rendah,
dataran tinggi, karakteristiknya, dan mata pencarian masyarakat. Setelah pembelajaran selesai, guru memberikan refleksi dan juga kesimpulan pada materi yang sudah dipelajari. Untuk penilaiannya sendiri menggunakan tes tertulis, pengamatan sikap, dan presentasi kelompok. Nah, itu tadi materi tentang praktek mengajar pembelajaran IPSMI atau SD Kurikulum Merdeka di kelas rendah dengan membuat modul ajar IPAS. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.